Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Linda Kornaini dari kelas SITI 04C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara hukum fisika modul ketiga yang berjudul Hukum Ohm. Silahkan disimak. Dalam modul ketiga yang berjudul Hukum Ohm ini, hal pertama yang harus kita bahas adalah tujuan praktikum. Di sini terdapat 3 tujuan praktikum, yaitu menentukan bahan konduktor dan isolator, yang kedua meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel, yang ketiga menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya ada dasar teori. Apa saja dasar teorinya? Yang pertama ada hukum Ohm, dicetuskan oleh seorang fisikawan bernama George Ohm pada tahun 1827 yang membahas hubungan antara beda potensial listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Hukumnya berbunyi, untuk suatu konduktor logam pada temperatur konstan, perbandingan antara perbedaan potensial di antara dua titik dari konduktor dengan arus listrik adalah konstan. Jadi, kenaikan arus listrik sebanding dengan kenaikan beda potensial. Hukum Ohm pernyataannya bisa ditulis I sebanding dengan V atau arus sebanding dengan tegangan. Selanjutnya, masih dengan dasar teori, yaitu besarnya kuat arus juga dipengaruhi oleh hambatan listrik. Adanya hambatan memperlambat aliran elektron karena adanya interaksi antar dengan atom-atom pada penghantar. Oleh karena itu, semakin besar hambatan listriknya, maka semakin kecil arus yang akan mengalir. Hal itu menunjukkan bahwa hambatan listrik berbanding terbalik dengan arus listriknya. Bisa disimak bahwa I sebanding dengan V, jadi I sebanding dengan I dibagi R, atau I berbanding terbalik dengan R. Jadi dapat dikatakan bahwa V sama dengan I kali R dikarenakan I sebanding dengan V per R. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Terbagi menjadi dua, yang pertama rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri sendiri merupakan rangkaian yang disusun berurutan dan mengakibatkan kuat arus yang mengalir di setiap lampu atau hambatan menjadi sama. Dengan rumus R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. V totalnya VAB ditambah VBC ditambah VCD. Dengan perbandingan V dan R sama. Selanjutnya ada rangkaian paralel, di mana rangkaian ini disusun bertingkat dengan tidak berurutan, tetapi semuanya tetap memperoleh sumber tegangan yang sama, walaupun arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu merupakan juga sama dengan V totalnya. Selanjutnya ada metode alat dan bahannya. Yang pertama ada modul eksperimen hukum Ohm, software PET simulation, hukum Ohm, kemudian ada komputer atau laptop. Kita bisa mengaksesnya di websitenya PET simulation. Selanjutnya merupakan prosedur percobaan. Pada percobaan pertama, tabel pertama, kita akan membahas tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, di sini kita menyusun rangkaiannya dulu. Agar lebih mudah, kita menyusun rangkaian yang sederhana aja. Dengan baterai, dan lampu. Jangan lupa dengan ampermetersnya. Nah, di sini kita menggunakan pin, paperclip, dan lampunya menyala. Dan sedangkan menggunakan penghapus, lampunya tidak menyala. Nah, ini artinya bahwa penghapus merupakan isolator dan paperclip merupakan konduktor. Selanjutnya, di sini kita ke percobaan tabel kedua, yaitu kita menyusun rangkaian seri, kemudian mengujinya.
Nah, di sini kita susun dulu rangkaian seri dengan menggunakan hambatannya 100. Juga jangan lupa ampermeternya dan juga saklar. Baterainya diatur 24 volt. Kalau sudah, kita bisa melihat hasilnya. Pada percobaan tabel ketiga, kita akan menyusun tentang eh, rangkaian paralel. Nah, di sini kita atur dulu rangkaian paralelnya. Oh, jangan lupa kita bisa mengubah komponennya, itu ada di sebelah sini. Selanjutnya, susun dan membentuk susunan bertingkat atau paralel. Atur resisornya itu menjadi 100 ohm. Baterainya juga sama 24. Seperti ini. Nah, kemudian kita nyalakan atau gabungan saklarnya. Nah, kita juga bisa mengetes voltage-nya. Nah, seperti itu tadi video prosedur percobaan dari Pest Simulation Hukum Ohm. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hasil data. Yang pertama ada tabel pertama atau di sini saya menyingkatnya dengan 3.5.1 yang mengetes tentang tabel bahan konduktor dan isolatornya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa setelah percobaan tadi, pensil itu menyala redup, maksudnya itu tidak terlalu terang tapi tidak mati. Nah, di sini dapat digolongkan menjadi konduktor lemah. Nah, di sini koin paperclip itu merupakan konduktor karena menyalakan lampu menjadi sangat terang atau terang. Sedangkan tangan penghapus dan juga dolar itu mati karena mereka termasuk isolator, yaitu bahan yang kurang baik dalam menghantarkan listrik. Nah, dapat disimpulkan bahwa jenis bahan yang terbuat dari besi dan logam cenderung merupakan bahan konduktor yang baik. Selanjutnya, pada tabel kedua, ini analisis hasil percobaan rangkaian serinya. Nah, di sini kita mendapat sumber tegangannya itu 24 volt. Kemudian hambatannya kita bisa ikuti dalam tabelnya itu ada 100, 150, 175, 50, dan seterusnya. Dan didapat hasil seperti ini. V totalnya tetap 24. I totalnya 0,08 dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara I dan R atau arus dan hambatan itu berkebalikan atau berbanding terbalik. Semakin besar hambatannya, maka semakin kecil arus yang akan didapat. Atau sebaliknya, semakin besar arusnya, semakin kecil hambatan yang ada berarti. Nah, ini hasil contoh perhitungannya. Didapat R total, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 jadi 300. Kemudian I totalnya sama dengan V total dibagi R total dapatkan 0,08 yang sama seperti pada tabel atau pada percobaan sebelumnya. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel hasil percobaan rangkaian paralel. Dengan sumber tegangan sama 24 volt didapat grafik yang sama pula. Jadi di sini hubungan antara I dan R itu tetap, yaitu semakin besar R, maka semakin kecil arusnya. Jadi R total didapat dalam rangkaian paralel 1 per R total, yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 33,3 ohm. Dan I totalnya V total per R total sama dengan 0,72 yang sama seperti pada tabel atau pada percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pertama yang dapat disimpulkan yaitu jenis hambatan mempengaruhi nyala lampu dan arus, tergantung dari jenis bahannya. Konduktor penghantar listrik yang baik atau isolator penghantar listrik yang buruk.
Jenis bahan yang terbuat dari besi dan logam cenderung merupakan bahan konduktor yang baik. Yang kedua, ada tegangan berbanding lurus dengan kuat arus dan kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Seperti yang kita simpulkan pada grafik sebelumnya, grafiknya menurun yang artinya kedua hal yang dibandingkan tersebut merupakan hal yang berbanding terbalik. Atau di sini rumusnya menjadi V sama dengan I kali R. Yang ketiga, semakin tinggi jumlah hambatan yang ada, maka semakin sedikit pula arus yang dapat melewatinya. Semakin kecil hambatan, semakin besar arus yang ada. Selanjutnya, pada rangkaian seri, V atau tegangan total yang didapatkan merupakan hasil penjumlahan tegangan dari masing-masing resistor. Sedangkan pada rangkaian paralel atau V total atau tegangan total senilai dengan tegangan yang ada pada masing-masing resistor. Kuat arus yang ada pada rangkaian seri senilai dengan kuat arus pada masing-masing resistor. Sedangkan pada rangkaian paralel, kuat arus total merupakan hasil penjumlahan dari arus yang ada pada masing-masing resistor. Mungkin sekian penjelasan mengenai modul 3 praktikum hukum Ohm. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.